Bayangkan, sebuah pura yang berdiri kokoh di tengah lautan, dipisahkan dari daratan oleh ombak yang tak pernah lelah. Pura ini bukan sekadar bangunan kuno, tapi pusat dari kepercayaan, keajaiban, dan misteri. Namanya Tanah Lot. Dan kisahnya bukan sekadar legenda. Abad ke-16, seorang pendeta sakti dari Tanah Jawa, Dang Hyang Nirartha, melakukan perjalanan ke Pulau Dewata. Ia bukan pendeta biasa. Namanya harum, dikenal bijak, dan memiliki kekuatan spiritual yang disebut bisa mengguncang alam. Di suatu sore yang hening, ia sampai di sebuah pantai berbatu. Tiba-tiba, ia merasakan energi yang luar biasa dari tempat itu. Seperti ada kekuatan tak terlihat yang memanggilnya. Ia pun bermeditasi di atas batu karang besar yang menjorok ke laut. Dan sejak itulah, keanehan demi keanehan mulai terjadi. Penduduk setempat awalnya menerima Nirartha dengan baik. Namun, pemimpin desa merasa khawatir. Ia takut sang pendeta akan mempengaruhi warganya, merusak tatanan kekuasaan. Maka, ia pun memerintahkan Nirartha untuk pergi. Tapi, alih-alih pergi, Nirartha menatap laut dan dengan doa yang lirih, menggerakkan batu karang tempat ia duduk. Konon, batu karang itu berpindah sendiri, menjauh dari pantai, dan menetap di tengah laut. Disitulah, sang pendeta membangun tempat suci, Pura Tanah Lot. Tapi, keajaiban tidak berhenti sampai di situ. Untuk menjaga pura dari gangguan roh jahat dan manusia tamak, Nirartha menciptakan penjaga gaib, ular suci bermotif belang hitam putih. Ular ini bukan ular biasa. Ia hanya muncul di waktu-waktu tertentu dan dipercaya memiliki bisa mematikan, namun tidak pernah menyerang selama tak diganggu. Masyarakat percaya ular itu adalah penjelmaan energi spiritual sang pendeta. Hingga hari ini, ular-ular itu masih hidup di celah karang, di bawah pura. Beberapa warga melaporkan kejadian aneh di sekitar Tanah Lot. Ada yang melihat sosok putih berjalan di atas air saat malam purnama. Ada juga yang mendengar gamelan dari dalam pura, padahal tidak ada upacara. Seorang penjaga lokal berkata, kadang turis mencoba masuk saat air pasang. Entah kenapa, mereka selalu tergelincir dan balik sendiri. Seperti ada yang menghalangi. Beberapa peneliti mencoba menyelidiki medan magnet di sekitar batu karang Tanah Lot. Hasilnya, tak biasa. Alat mereka terganggu, kompas berputar liar, dan sinyal kamera hilang tiba-tiba. Sebagian orang menyebut ini hanya fenomena alam. Tapi bagi masyarakat Bali, ini adalah tanda bahwa kekuatan tak kasat mata masih menjaga tempat suci itu. Kini, Tanah Lot menjadi magnet wisata dari seluruh dunia. Tapi bagi masyarakat lokal, pura ini tetap sakral, tempat di mana alam dan spiritual bertemu. Setiap hari, sesajen dan doa dikirimkan kepada leluhur dan kepada penjaga gaib yang tak pernah lelah mengawasi. Tanah Lot bukan sekadar tempat. Ia adalah legenda yang hidup. Perpaduan antara mitos, sejarah, dan kepercayaan yang telah melewati ratusan tahun. Jadi, jika suatu hari kamu berdiri di depan pura ini dengan ombak menggelegar dan angin menyapu wajahmu, cobalah diam sejenak. Rasakan, apakah kamu juga bisa mendengar bisikan dari masa lalu? Terima kasih telah menyaksikan. Suka dengan kisah-kisah sejarah dan misteri seperti ini? Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Karena cerita menarik lainnya masih menunggu untuk dibuka.